Assalamualaikum, para penjelajah misteri. Selamat datang di Lintasan Misteri, sebuah kanal yang akan menuntun langkah Anda masuk ke dunia cerita horor yang tak sekadar menghibur, tetapi juga membuat bulu kudut berdiri. Di sini, setiap kisah disajikan dengan hangat, seolah dibisikkan langsung ke telinga Anda. Namun selalu ada bayangan gelap yang mengintai di balik kata-kata. Malam ini, bersiaplah untuk meningkap tabir rahasia yang tersembunyi di balik pagar sebuah rumah yang tampak biasa saja. Sebuah kisah nyata, penuh darah, tangisan, dan ketakutan. Inilah awal dari terbaru kisah misteri kematian satu keluarga dengan suasana mencekam tengah malam. Pindah ke rumah impian di Gria Harmoni. Malam di pinggiran Jakarta selalu menyimpan rahasianya sendiri. Jalanan yang sepi, geru angin yang membawa aroma tanah basah, dan barisan pohon yang berdesir pelan di bawah cahaya lampu jalan. Semuanya tampak biasa bagi mereka yang melintas. Namun, di balik ketenangan itu, ada kisah yang perlahan mengendap, siap mengguncangkan siapa saja yang berani menetap terlalu lama. Rio dan Siska, pasangan muda yang penuh harapan, akhirnya menggapai mimpi mereka setelah bertahun-tahun menabung di tengah hiruk-pikuk kota. Selama ini, hidup mereka terjebak di apartemen kecil di pusat Jakarta, di mana suara klakson mobil dan teriakan pedagang jalanan menjadi lagu wajib setiap malam. Kini, setelah kerja keras yang panjang, mereka memutuskan untuk pindah ke kompleks perumahan baru bernama Gria Harmoni. Rumah sederhana dengan 2 kamar, ruang keluarga mungil, dapur luas, dan halaman belakang yang cukup untuk Luna, putri kecil mereka, berlari bebas. "Pap, ini rumah kita selamanya. Luna suka banget," serunya riang, memeluk kaki ayahnya erat-erat. Rio tertawa, mengangkat putrinya tinggi ke udara hingga gadis kecil itu menjerit kegeringahan. Pemandangan itu seperti potret keluarga bahagia yang akhirnya menemukan surga kecilnya. Siska, yang berdiri sambil mengelap keringat, tersenyum lega. Rambut hitamnya yang sederhana terikat ke belakang, matanya berbinar meski tubuhnya lelah. "Akhirnya Rio, tempat ini benar-benar seperti yang kita impikan," suaranya lembut namun penuh rasa syukur. Di sekeliling mereka tetangga-tetangga melambai ramah. Jalan kompleks terlihat bersih, trotoar rapi, dan sebuah taman permainan berdiri di tengah lingkungan. Semua tampak ideal untuk memulai kehidupan baru. Tapi, setiap tempat punya bayangannya sendiri. Tak lama setelah mereka sibuk menata barang, seorang pria paruh badan dengan tubuh tegap mendekati. Dialah Pak Agus, ketua RT kompleks, yang menyambut dengan senyum ramah. Percakapan berlangsung hangat hingga sebuah kalimat meluncur, seolah ringan tapi menyimpan sesuatu yang sulit didefinisikan. "Tetangga kalian di nomor 13 agak berbeda. Mereka jarang sekali terlihat. Rumahnya selalu gelap, seperti tidak berpenghuni." Rio menoleh
dan matanya jatuh pada rumah yang berdiri tepat di sebelah kiri rumah mereka. Bangunan 2 lantai dengan cat putih pudar, jendela tertutup rapat oleh gorden gelap, dan pagar besi tinggi berujung runcing seperti tombak. Rumput liar menjalar di halaman depan, sementara sebuah mobil tua terparkir diam di garasi, diselimuti debu tebal. Tidak ada tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menempel erat di dinding rumah itu. Siska merinding tanpa alasan jelas. Angin sore yang sempat menyejukkan kini terasa lebih dingin, menusuk kulitnya. Kenapa rumah itu gelap sekali, Rio? Seperti tidak ada orang. Rio berusaha menertawakan, menepis kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Mungkin mereka suka menyendiri, Sis. Tidak semua orang suka bergaul. Tapi dalam hatinya sendiri ada getaran aneh, samar, seperti peringatan yang datang dari dalam rumah itu. Malam pertama di rumah baru berjalan damai. Setelah membereskan sebagian barang, Rio dan Siska duduk di teras depan menikmati teh hangat sambil ditemani suara jangkrik. Luna tidur nyenyak di kamar barunya dengan lampu tidur berbentuk bintang. Angin membawa aroma bunga melati dari taman tetangga. Semuanya tampak sempurna hingga tatapan mereka secara tidak sengaja jatuh pada rumah nomor 13. Gelap total, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Hanya kegelapan pekat yang menatap balik, seakan menjadi lubang hitam yang siap menelan siapa saja yang terlalu dekat. Detik itu juga bulu kuduk Siska berdiri. Ia mencoba mengalihkan pandangan, menyesap tehnya, dan tersenyum meski bibirnya bergetar. Namun, sesuatu dalam hatinya tahu bahwa rumah nomor 13 bukan sekadar tempat sunyi. Ia adalah rahasia yang menunggu saatnya terbuka. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan kembali. Tetangga misterius di rumah nomor 13. Hari-hari pertama di Gria Harmoni berjalan seperti mimpi indah bagi Rio, Siska, dan Luna. Setiap pagi, suara burung menyambut dari pepohonan muda di sepanjang jalan kompleks. Anak-anak tetangga bermain ceria di taman, sementara orang tua mereka saling menyapa hangat. Kehidupan di sini terasa jauh berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang selalu berisik. Rio mulai terbiasa bekerja dari rumah dengan tenang, sementara Siska bisa berjalan kaki ke sekolah tempatnya mengajar. Luna pun semakin betah berlari-lari kecil di halaman sambil menyanyikan lagu anak-anak. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada satu titik gelap yang tidak pernah bisa diabaikan. Rumah nomor 13. Seperti luka di tengah senyum manis, rumah itu selalu menarik perhatian, meski tidak seorang pun benar-benar ingin menatapnya lama-lama. Cat putih dindingnya memudar, seperti tubuh yang pelan-pelan dikikis waktu. Pagar besi hitamnya berdiri kaku, runcing di ujung, seakan menolak siapapun yang mencoba mendekat. Dan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat membuat rumah itu tampak lebih mirip makam daripada tempat tinggal. Rio pernah bertanya ringan pada Pak Agus tentang keluarga yang menempati rumah itu. Lelaki paruh baya itu hanya menggeleng dengan senyum hambar. Mereka pendiam sekali. Pak Hadi, istrinya Bu Maya, dan anak perempuan mereka, Dini, sudah tinggal 2 tahun di sini,
tapi jarang sekali berinteraksi. Tidak pernah ikut acara RT, tidak pernah menghadiri arisan, bahkan jarang terlihat keluar rumah. Hanya sesekali mobil tua di garasi bergerak, itu pun jarang sekali. Nada suaranya merendah di akhir kalimat, seakan ada sesuatu yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Siska mendengar cerita itu dengan alis berkerut. Dalam hatinya, ada rasa kasihan bercampur penasaran. Mengapa ada keluarga yang memilih hidup seasing itu? Ia mencoba mencari jawaban sendiri. Suatu pagi, ia menyiapkan kue buatan tangannya. Kue kering berbentuk bintang dan bulan dengan aroma vanila. Lalu mengajak Rio untuk memperkenalkan diri ke tetangga baru mereka. Dengan langkah penuh harap, mereka mengetuk pintu rumah nomor 13. Ketukan itu menggema di udara pagi yang tenang. Lama sekali tidak ada jawaban. Hingga akhirnya pintu terbuka sedikit. Dari celah itu muncullah wajah pucat seorang wanita paruh baya. Matanya cekung, lingkaran hitam pekat menghiasi bawah kelopak. Rambutnya terikat asal-asalan, wajahnya pucat seperti kertas. Suaranya dingin, nyaris tanpa intonasi. "Ada apa?" tanyanya singkat. Siska tersenyum ramah menyodorkan keranjang kue. "Halo Bu, kami tetangga baru di nomor 15. Nama saya Siska, ini suami saya, Rio. Kami ingin menyapa sekaligus membawa sedikit kue untuk perkenalan." Harapan kecil bersemayam di matanya. Namun respon yang datang bagai tamparan dingin. Wanita itu, yang kemudian mereka tahu bernama Bu Maya, hanya melirik sekilas ke arah kue tanpa minat. "Kami lebih suka menyendiri, tidak perlu kue, jangan ganggu kami." Pintu pun ditutup keras-kerasan, menyisakan keheningan yang lebih dingin dari sebelumnya. Rio dan Siska terdiam di depan pintu itu. Rio mencoba meredakan suasana dengan tertawa kecil. "Mungkin mereka lagi sibuk, Sis," tapi dalam hati ia merasa ada sesuatu yang lebih berat daripada sekedar sikap dingin. Tatapan mata Bu Maya, singkat tapi jelas, seperti menyimpan jeritan yang tidak bisa diucapkan. Sejak hari itu, Siska mulai memperhatikan rumah nomor 13 dengan lebih seksama. Setiap kali ia menjemur pakaian di halaman, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke jendela gelap di rumah itu. Kadang ia merasa ada bayangan bergerak di balik gorden meski hanya sepersekian detik. Kadang ketika malam turun, ia yakin mendengar suara samar, entah bisikan, entah gumaman yang datang dari arah sana. Bulu kuduk mereka berdiri serentak. Malam-malam berikutnya, ketegangan semakin terasa. Dari kamar mereka, Rio dan Siska sering menatap rumah itu. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Namun kegelapan itu seolah hidup, menatap balik dengan mata tak terlihat. Dan ketika angin malam berhembus, membawa suara-suara samar yang tidak jelas dari arah sana, bulu kuduk mereka berdiri serentak. Tetangga misterius di rumah nomor 13 kini bukan hanya sekedar keluarga pendiam. Mereka berubah menjadi teka-teki yang menghantui benak Rio dan Siska. Setiap hari, rasa penasaran bertumbuh bersama rasa takut yang samar, dan perlahan-lahan kehidupan damai yang baru saja dimulai, mulai digerogoti oleh bayangan yang datang dari sebelah. Sebuah bayangan yang kelak akan menunjukkan wajah aslinya dengan cara paling mengerikan. Bisikan malam dan jeritan yang mengoyak. Malam di Geria Harmoni biasanya sunyi. Jalanan lengang, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan di semak-semak.
kadang diselingi gonggongan anjing jauh di ujung kompleks. Namun pada minggu kedua kepindahan Rio, Siska dan Luna, suasana itu mulai berubah. Sunyi yang menenangkan perlahan bergeser menjadi hening yang mencekam. Seolah ada sesuatu yang berbisik di antara angin malam. Pada suatu malam tepat pukul 2 dini hari, Siska terbangun mendadak. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena telinganya menangkap suara samar. Bisikan pelan, nyaris tak terdengar, datang dari arah dinding kamar yang bersebelahan dengan rumah nomor 13. Kata-katanya tidak jelas, hanya gumaman rendah seperti seseorang berbicara dengan suara ditahan. Siska menahan nafas, tubuhnya kaku. Ia mengguncangkan bahu Rio pelan. Dengar itu Rio, ada suara orang dari sebelah. Rio yang setengah terlelap bangkit dengan wajah lelah. Ia menajamkan telinga, tapi hanya hening yang terdengar. Mungkin angin, Sis, tidur lagi. Namun, Siska tetap terjaga. Karena bisikan itu masih ada. Kadang terdengar seperti doa rusak, kadang seperti perdebatan penuh tekanan. Dan setiap kali kata-kata "kenapa" atau "jangan" muncul samar di udara, bulu kuduknya berdiri. Beberapa malam berikutnya, suara itu semakin jelas. Tidak lagi bisikan, melainkan pertengkaran sengit yang menggelegar. Suara pria kasar, penuh amarah diikuti tangisan perempuan yang pecah berderai. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua kebohonganmu!" teriak suara berat itu menggema melalui dinding tipis. Suara Bumaya terdengar putus asa, hampir seperti jeritan. "Jangan lakukan ini! Tolong, jangan!" Siska menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Rio duduk tegang di sisi ranjang, wajahnya pucat diterpa lampu tidur. Luna yang tidur di kamar sebelah tiba-tiba menangis keras, berlari tergesa masuk ke kamar orang tuanya. "Mama, ada orang marah di sebelah. Luna takut." Siska segera memeluk putrinya erat-erat, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri gemetar hebat. Jeritan itu tidak berhenti. Suara tangisan seorang anak kecil ikut terdengar. Dini, suaranya lirih, penuh ketakutan. "Papa, jangan sakiti Mama, tolong!" Kalimat itu menembus dinding seperti pisau, menorehkan rasa pedih yang dalam. Rio menatap istrinya dan keduanya tahu ini bukan sekedar pertengkaran biasa. Ada kekerasan yang nyata di balik tembok rumah nomor 13. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi keluarga Rio. Suara benturan keras sering terdengar, seperti perabot dilempar atau pintu dibanting sekuat tenaga. Kadang terdengar langkah kaki berat yang berlari di lantai atas, disertai gumangan amarah yang semakin lama semakin jelas. Luna semakin ketakutan, menolak bermain di halaman belakang. Ada suara nangis. "Mama, malam-malam selalu ada tangisan," katanya dengan suara kecil, matanya menunduk takut. Siska semakin yakin ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Suatu pagi ketika menjemur pakaian, ia melihat celah kecil di jendela rumah nomor 13.
Dari sana, wajah Bumaya muncul sekilas. Wajah pucat dengan memar besar menghiasi pipinya. Bibir pecah-pecah berdarah dan di lehernya ada goresan panjang merah yang tertutup syal tipis. Mata Bumaya menatap ke arah Siska dengan sorot penuh ketakutan, seolah ingin berteriak meminta tolong. Namun begitu tatapan mereka bertemu, Gordon ditutup tergesa-gesa, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan. Siska masuk ke rumah dengan tubuh bergemetar, menceritakan semua pada Rio. Namun Rio masih coba menenangkan. Mungkin dia jatuh, sis. Jangan langsung berpikir yang buruk. Tapi di dalam hatinya sendiri, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kegelisahan itu mencapai puncaknya pada malam hujan deras. Angin menderu, petir menyambar dan suara pertengkaran kembali pecah dari rumah sebelah. Kali ini lebih keras, lebih brutal. "Kamu pantas mati!" teriak suara Pak Hadi, diikuti suara pecahan kaca dan jeritan panjang Bumaya. Lalu suara tangisan histeris Dini memanggil-manggil mamanya. Rio bangkit dari tempat tidur, berdiri di samping jendela. Wajahnya tegang, matanya kosong menatap kegelapan di luar. Siska menangis pelan, memeluk Luna erat-erat. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Dan saat akhirnya suara itu mereda menjadi gumaman lemah, rumah nomor 15 terasa membeku dalam ketakutan. Bisikan malam yang dulu samar kini berubah menjadi jeritan yang mengoyak hati. Setiap suara, setiap tangisan seakan menempel di dinding, meresap ke dalam tulang dan menghantui pikiran Rio serta Siska. Mereka mulai sadar apa yang terjadi di rumah nomor 13 bukan sekedar rahasia keluarga. Itu adalah tragedi yang sedang berlangsung dan setiap malam mereka menjadi saksi bisu dari kengerian yang tak terbayangkan. Bau kematian dari balik pintu terkunci. Pagi di Gria Harmoni biasanya disambut dengan kicau burung dan sinar matahari yang menembus celah gorden. Namun setelah malam penuh jeritan itu, udara terasa berbeda. Sunyi yang biasanya membawa ketenangan kini berubah menjadi senyap yang menekan dada. Dan ketika Siska membuka jendela dapur untuk menjemur pakaian, hidungnya langsung disergap oleh bau yang menusuk, bau busuk yang tidak wajar. Awalnya samar, seperti bangkai kucing yang mati di selokan. Namun setiap hari bau itu semakin pekat, menempel di udara, menyusup ke dalam rumah mereka. Baunya amis, manis, dan busuk bercampur menjadi satu. Aroma khas pembusukan yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Siska menutup hidung dengan tangan, tubuhnya bergetar. "Rio, cepat ke sini! Bau apa ini? Dari sebelah!" teriaknya dengan suara panik. Rio mendekat, wajahnya langsung berubah pucat. Ia batuk keras, matanya berair karena mual. "Ya Tuhan, ini bukan bau sampah, ini bau mayat." Kata-kata itu tercekak di tenggorokannya, tapi kebenaran sudah jelas. Luna yang sedang bermain di halaman belakang ikut terhenti.
Bau busuk itu menyeruak sampai ke hidung kecilnya. Wajahnya memucat, tubuhnya melemah. "Papa, bau ini bikin perut Luna sakit," rengiknya sebelum akhirnya muntah di rumput. Siska berburu-buru memeluk anaknya, membawanya masuk sambil menutup semua jendela. Namun, menutup rumah tidak membantu. Bau itu tetap meresap, masuk ke gorden, pakaian, bahkan makanan di dapur. Hari itu menjadi siksaan. Siska tidak bisa memasak karena mual. Rio tidak bisa bekerja karena kepalanya pening. Mereka hanya duduk di ruang keluarga dengan wajah pucat, mendengarkan bau itu semakin menusuk. Malamnya, Luna mengigau sambil menangis, menyebut nama Dini. "Mama, Dini panggil Luna. Dia bilang dingin. Luna takut." Kata-kata polos itu membuat Siska menangis pelan, memeluk putrinya erat. Keesokan harinya, Rio memutuskan tidak bisa diam lagi. Ia menelpon Pak Agus. Suaranya keras, penuh frustrasi. "Pak Agus, rumah nomor 13 bau busuk sekali. Sudah 2 minggu sepi. Tidak ada tanda kehidupan. Kita mendengar pertengkaran, jeritan, dan sekarang bau ini. Tolong, kita harus lakukan sesuatu." Tak lama, Pak Agus datang bersama Pak Budi, mantan polisi yang tinggal di rumah nomor 11. Ketiganya berdiri di depan pagar rumah nomor 13, menutup hidung dengan sapu tangan. Bau busuk semakin tajam di sini, seperti tamparan keras ke wajah. Pak Budi menatap serius. "Ini bau kematian. Saya pernah tangani kasus mayat di Jakarta. Bau ini khas dan kuat. Mereka pasti sudah mati berhari-hari." Pak Agus gemetar, mundur selangkah. "Tapi kita tidak bisa sembarangan masuk. Kalau salah, kita bisa dituntut." Suaranya bergetar, ketakutannya jelas. Namun Rio dan Siska tidak tahan lagi. Air mata Siska jatuh saat ia memohon. "Pak, kalau kita tidak masuk, bagaimana kalau Dini masih hidup di dalam? Bagaimana kalau dia sedang ketakutan sendirian dengan mayat ibunya? Kita akan menyesal selamanya." Akhirnya, dengan berat hati, Pak Agus setuju. Ia memiliki kunci darurat dari pengelola kompleks. Mereka menunggu hingga sore saat langit mendung dan angin dingin berhembus kencang. Rio membawa palu besar dan linggis pinjaman dari Pak Budi. Ketiganya berdiri di depan pintu rumah nomor 13, sementara Siska menunggu di dekat pagar sambil memeluk Luna yang terus menangis ketakutan. Rio menghantam kunci dengan palu, sekali, 2 kali, hingga pada pukulan ketiga kunci berkarat itu patah. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang mengerikan. Dan seketika udara busuk dari dalam menyembur keluar, lebih pekat dari yang mereka bayangkan. Bau itu menusuk hidung, membuat Rio muntah di ambang pintu. Dengan wajah pucat, mereka melangkah masuk. Ruang tamu gelap, jendela tertutup rapat, udara pengap bercampur bau pembusukan. Dan di sana, di lantai depan sofa tua, tubuh Bu Maya tergeletak, membengkak, membiru, penuh luka dan darah yang menghitam. Matanya terbuka kosong menatap langit-langit, bibirnya retak dengan busa darah kering di sudutnya.
Siska menjerit histeris dari luar pintu, menutup wajah dengan kedua tangan. Rio terduduk di lantai, air matanya mengalir deras. Tuhan, ini pembunuhan. Pak Budi menguatkan diri, mendorong Rio maju. Kita harus periksa seluruh rumah. Bisa jadi ada yang masih hidup. Mereka melangkah ke ruang berikutnya, menemukan tubuh lain lebih tua, kurus, dengan mulut berbusa hitam. Tubuh itu, ibu mertua Pak Hadi, jelas diracun. Lalu di kamar kecil, pemandangan yang paling menghancurkan hati, Dini, bocah mungil itu, terletak meringkuk di lemari dengan boneka lusuh di tangannya. Tubuhnya sudah membengkak, lehernya patah dengan bekas cekikan, mata kecilnya masih terbuka lebar, membeku dalam ketakutan terakhirnya. Rio berlutut, menangis keras. Pak Agus menjerit ketakutan, berlari keluar rumah sambil menelpon polisi dengan tangan bergemetar. Sementara Siska jatuh tersungkur di tanah, tangisannya pecah. Kita terlambat, kita terlambat. Rahasia kelam dan akhir yang membekas. Sirene polisi meraung menembus senja yang muram di Gria Harmoni. Garis kuning dipasang. Petugas forensik berlalu lalang dengan sarung tangan dan masker, memotret setiap detail yang mencekam. Warga kompleks berkumpul di luar pagar. Wajah-wajah pucat berkerumun, berbisik tanpa berani mendekat. Rumah nomor 13 kini menjadi pusat perhatian. Bukan lagi sekadar rumah sunyi, melainkan saksi bisu tragedi paling mengerikan yang pernah mereka dengar. Rio dan Siska duduk di teras rumah mereka sendiri, tak jauh dari garis polisi. Wajah keduanya kosong, mata sembab karena tangis yang tak kunjung reda. Siska memeluk Luna erat-erat, berusaha menutupi telinga putrinya dari suara bisikan tetangga. Namun bayangan tubuh membusuk, tangisan anak kecil dan aroma busuk yang menusuk sudah terpatri dalam ingatan mereka. Trauma itu tak akan hilang, bahkan sekalipun mereka berpindah tempat. Polisi bekerja cepat. Dalam hitungan hari, Pak Hadi, kepala keluarga yang menjadi pelaku, berhasil ditangkap di Bogor. Dia tidak melawan, bahkan sempat tertawa saat dibelenggu. Tawa itu dingin, gila, dan memuakkan. Di depan petugas, dia mengaku membunuh istrinya karena merasa dikhianati, meracuni ibu mertuanya, lalu mencekik anaknya sendiri yang dianggap akan mengungkap segalanya. Keluarga harus bersih, katanya dengan suara datar sebelum tertawa panjang. Kata-kata itu bergema, menggores hati siapa saja yang mendengarnya. Meski pelaku telah ditangkap, kompleks Gria Harmoni tidak pernah sama lagi. Rumah nomor 13 ditutup rapat, jendela-jendela gelapnya semakin menakutkan. Anak-anak tidak lagi berani bermain di taman yang dekat dengan rumah itu. Orang tua lebih sering menarik anak mereka masuk sebelum senja tiba.
Dan setiap malam, warga mulai berbagi cerita di grup WhatsApp RT. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan anak perempuan dari arah rumah kosong itu. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan wanita berkerudung tipis melambai dari jendela lantai 2. Rio dan Siska tahu mereka harus pergi. Luka batin terlalu dalam untuk disembuhkan di tempat yang sama. Mereka menjual rumah dengan harga murah, pindah ke Depok, berharap menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka cari. Namun sebelum meninggalkan Gria Harmoni, Luna berdiri di pagar, menatap rumah nomor 13. Suaranya lirih, polos, namun penuh kesedihan. "Selamat tinggal, Bini." Kata-kata itu membuat Siska menangis sejadi-jadinya, sadar bahwa meski anaknya masih kecil, ia mengerti betul tragedi yang baru saja mereka saksikan. Waktu berlalu, namun cerita tentang keluarga Hadi tetap hidup. Bagi warga, rumah itu menjadi semacam kutukan. Bagi Rio dan Siska, tragedi itu menjadi pelajaran pahit. Kadang, kegelapan tidak datang dari hutan angker, kuburan tua, atau jalan sepi. Kadang, kegelapan justru bersemayam di balik dinding rumah yang terlihat biasa. Ia bisa muncul kapan saja, di mana saja, bahkan di tengah lingkungan yang tampak damai. Kisah ini meninggalkan pesan yang tak bisa diabaikan. Setiap jeritan, setiap tangisan adalah tanda yang tidak boleh dibungkam. Diam berarti membiarkan tragedi lahir, dan ketika semuanya terlambat, hanya penyesalan yang tersisa. Kisah mencekam malam ini mengingatkan bahwa kegelapan tidak selalu datang dari hutan angker atau jalan sepi, tetapi bisa bersemayam di balik dinding rumah yang tampak biasa. Jeritan yang diabaikan seringkali berakhir menjadi penyesalan. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir cerita terbaru kisah misteri kematian satu keluarga dengan suasana mencekam tengah malam. Kehadiran Anda adalah semangat bagi lintasan misteri untuk terus menghadirkan kisah-kisah horor yang menggugah rasa penasaran. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, tuliskan komentar pengalaman Anda, dan jelajahi video lainnya di kanal ini untuk menyingkap misteri berikutnya yang tak kalah menyeramkan.